Hakikat anak usia dini adalah individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Masa rentan bagi anak-anak ialah ketika anak tersebut akan menentukan perkembangan di setiap tahapannya. Sosial lingkungan yang memiliki rentang luas akan kehidupan sosial bagi anak akan mempengaruhi bagaimana cara ia menghadapinya, seperti perkembangan secara perilaku, di mana anak menunjukkan tingkah laku dalam menyesuaikan dirinya dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika anak membangun penyesuaian dirinya, maka dapat disebutkan bahwa sedang terjadi proses sosialisasi yang dimana merupakan suatu kemampuan anak yang bertingkah laku sesuai harapan dalam kelompoknya. Suatu kegagalan dalam penyesuaian diri seorang anak dalam lingkungannya itu akan menyebabkan anak tersebut menjadi seseorang yang pemalu, kurang percaya diri, hingga memisahkan dirinya dari lingkungan. Apa itu anak pemalu? Sifat pemalu merupakan sifat yang membuat anak cenderung kurang suka terampil, tidak percaya diri, kurang bisa membina interaksi sosial dengan orang lain, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenyataannya, pemalu dianggap tingkah laku yang wajar oleh sebagian orang tua. Bila tingkah laku yang wajar saat ini tidak mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang tua, tingkah laku tersebut potensial berkembang ke arah tingkah laku bermasalah. Anak pemalu sering kali kurang dalam kemampuan bersosialisasi di lingkungannya. Menurut Harlock, rasa malu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Anak yang pemalu adalah anak yang kurang memiliki rasa percaya diri terhadap apa yang dimilikinya. Ia menganggap dirinya rendah, tidak memiliki kelebihan dibanding dengan teman-temannya yang lain. Anak-anak yang pemalu biasanya dicirikan dengan suka menyendiri dan lebih memilih diam. Sikap tersebut muncul karena merasa pada dirinya tidak diterima dalam kelompoknya. Anak pemalu juga biasanya mengalami kecemasan, ketakutan kurang bergaul, sulit menerima orang lain, dan kurang percaya akan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri anak pemalu. Nah, ciri-ciri anak yang pemalu yang pertama, kurang berani berbicara dengan guru atau orang dewasa lain, menghindari hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, anak yang pemalu biasanya selalu dalam berbicara, sehingga dia itu lebih banyak diam. Yang kedua, tidak dapat menatap mata orang lain ketika berbicara. Jadi, anak pemalu selalu menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya, sehingga dia selalu mengalihkan pandangan ke arah lain, terlebih dengan orang yang baru dikenalnya. Yang ketiga, tidak bersedia untuk berdiri di depan kelas, ragu akan kemampuan dirinya. Yang keempat, enggan bergabung dengan anak-anak lainnya. Yang kelima, lebih senang bermain sendiri. Jadi, anak-anak pemalu lebih suka bermain sendiri dibandingkan harus bermain dengan orang lain, karena ia merasa kesulitan untuk memulai untuk bermain dengan orang lain. Yang keenam, tidak berani tampil dalam permainan. Yang ketujuh, membatasi diri dalam pergaulan. Yang kedelapan, tidak banyak bicara. Jadi, biasanya anak yang pemalu, jika diberikan pertanyaan, hanya menjawab ya atau tidak. Bahkan, jika sikap pemalu berlebihan, anak hanya dapat menganggukkan dan menggelengkan kepalanya. Dan yang terakhir, kurang terbuka. Jadi, anak yang pemalu itu lebih tertutup,
tidak terbuka dengan orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan anak memiliki sifat pemalu antara lain yang pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik menyebabkan sifat pemalu karena anak yang sering sakit kurang mempunyai peluang melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas dalam gerak motorik, sosial, maupun aktivitas lainnya. Faktor kedua yaitu kesulitan dalam berbicara. Orang yang tidak jelas mengungkapkan bahasanya sering mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman atau orang dewasa lain. Faktor ketiga yaitu kurang terampil dalam berteman. Kurang terampil dalam membina hubungan. Di sini anak belum berhasil melakukan tata cara berteman yang dapat diterima pada anak seusianya. Hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan tempat tinggal atau pola asuh orang tua. Yang keempat yaitu harapan orang tua yang terlalu tinggi. Harapan orang tua yang terlalu tinggi menuntut anak tentang teman-temannya. Orang tua biasanya hanya mengizinkan anak-anak berteman dengan anak-anak yang memiliki status ekonomi yang tinggi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu pola asuh orang tua yang mencela atau mencemooh anak di depan anak-anak lain yang dimana menyebabkan anak-anak rendah diri. Adapun cara untuk menangani anak pemalu, yang pertama ada peran orang tua. Peranan orang tua dalam kehidupan anak sangatlah penting. Seorang anak akan senantiasa mengikuti tingkah laku orang tuanya dan menjadikan role model dalam kehidupannya. Peran orang tua dalam kehidupan anak meliputi mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Melalui orang tua, anak dapat mengenali lingkungannya dan kehidupan sosial yang akan dijalani. Oleh karena itu, kebutuhan jasmani dan batiniah anak akan didapatkan dari peranan orang tua dalam kehidupannya. Mengupakan beberapa saran dalam menghadapi anak yang pemalu dan mengubah sifat tersebut. Beberapa diantaranya ialah yang pertama ada desaklah anak bila perlu untuk mengenal dunia atau lingkungan luar. Kemudian jangan pernah memaafkan rasa malu anak. Kemudian carilah anak pemalu lainnya di sekitar untuk dijadikan teman berbaik anak, karena sesama anak pemalu biasanya tidak bisa lebih terbuka satu dengan yang lainnya. Kemudian ada bantu anak untuk melakukan sesuatu yang baik seperti di sekolah, tempat les, atau hobi yang lain. Kemudian cari tugas atau pekerjaan yang akan membantu anak-anak tersebut bergaul dengan orang lain. Kemudian minta bantuan guru dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian praktikkan keramah tamahan sosial di depan anak. Kemudian pujilah anak saat ia melakukan sesuatu yang baik. Kemudian jangan pernah sekali-kali mengoreksi anak yang pemalu di depan umum. Kemudian berhati-hati dalam pola asuh dan jangan biarkan anak bergantung pada orang tua. Kemudian bantu anak untuk mengerti bahwa orang-orang yang sebaya dengan dia sama sepertinya. Kemudian pahami bahwa anak yang pemalu seringkali sensitif dan sangat menaruh perhatian pada sekitar. Kemudian yang kedua ada peranan dari guru, yaitu setiap anak memiliki sikap malu yang berbeda, sehingga guru juga menginginkan sikap anak didik yang memiliki keberanian, percaya diri, dan dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman sekitarnya. Saat proses tersebut, maka tidak jarang anak merasa belum siap dengan lingkungan barunya, sehingga mengalami problematika yang berbeda-beda. Perkembangan belajar anak yang berpusat pada lingkungan fisik sekitar seperti lingkungan fisik atau orang sekitar, benda-benda, tumbuhan, binatang, dan alam sekitar. Adapun lingkungan non-fisik yaitu adat, budaya, nilai keagamaan, seni, bahasa, dan lainnya. Pada kenyataannya, dalam diri seorang anak yang pemalu, ia ingin bersosialisasi seperti yang lainnya, tetapi mereka tetap kerap merasa takut, ragu, dan tidak tahu bagaimana cara memulainya. Nah, dalam proses pembelajaran dapat dikemas dalam bentuk permainan. Melalui bermain, suasana dan kondisi akan membuat anak seperti belajar, sehingga anak dapat dengan enjoy dan tidak adanya perasaan tertekan serta mendapatkan pengetahuan dengan bermain. Nah, dengan bermain, anak akan menjadi senang dan pada proses belajar bermain akan menaikkan berbagai macam potensi anak.
Nah, social play adalah waktu anak bermain dengan melibatkan temannya. Aspek sosial ini dapat terjadi karena anak memainkan peran dengan temannya. Bermain pada anak usia dini artinya sesuatu kegiatan yang serius, layaknya orang dewasa ketika bekerja. Melalui bermain anak mendapatkan pengalaman berupa pengetahuan, perilaku, serta keterampilan. Selama bermain anak juga dapat belajar mengendalikan emosi, berinteraksi dengan yang lain, memecahkan konflik, dan memperoleh rasa berkemampuan. Nah, melalui bermain, anak juga dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Nah, karena itu, bermain yang dilakukan oleh anak dan didukung oleh guru merupakan komponen yang esensial dari pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Adapun tujuan pembelajaran dengan cara bermain untuk tumbuh kembang anak secara optimal diantaranya ialah menanamkan kebiasaan disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, melatih sikap ramah dan suka bekerja sama dengan teman dan anak dapat menunjukkan kepeduliannya, menanamkan budi pekerti yang baik, melatih anak untuk berani dan menantang dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, kemudian melatih anak untuk menyayangi, mencintai lingkungan dan ciptaan Tuhan, melatih anak untuk mencari berbagai konsep moral yang mendasar seperti salah, benar, jujur, adil, serta menerima dengan baik dan sportif.